mungkin saya mau izin dari titip kepada rekan-rekan, termasuk yang non jauh di belakang sana. Itu yang di belakang itu senior-senior semua dan itu. Ini yang channel YouTube-nya tertinggi kan yang ini dan beliau ini yang di tengah ini. Channel YouTube-nya tertinggi. YouTuber. Iya, iya. Luar biasa. Yang Itu paling pindah ke media online, Pak. Karena Kalaya itu inginnya menang sendiri, Pak. Ketika media online, media elektronik itu ada. Dan kami yakin apa yang disampaikan Pak Wakapolres, teman. Selanjutnya ya ini sesi yang telah ditunggu-tunggu, ya ini diskusi maupun ngobrol santai. Kami silakan kepada para awak media dan dapat berdiskusi dengan Bapak Wakapolres maupun PJU Polres Raya. Terima kasih pembawa acara yang kita konsepnya ini aja lah, nyantai-nyantai aja, nyantai, monggo silahkan, kita dua arah. Kira-kira ada input apa yang harus kami terima? Jadi begini Pak Eko, saya dari TA TV, TV nomor 1 Jawa Tengah. Ya, kalau Suara Merdeka kan nomor 1 koran cetaknya di Jawa Tengah. Jadi begini, saya ingin berbicara mengutip apa yang disampaikan oleh Pak Danrem, ya Pak Kolonel Rano di Gedung DPRD kemarin waktu pertemuan dengan perguruan silat itu, bahwa salah satu penyebab kekisruhan, perseteruan dan sebagainya itu adalah online dan portal-portal abal-abal. Mereka adalah penentu atau organ yang bisa merusak situasi, terutama adalah online itu berita tapi ngawur, dan itu biasanya bisa merusak situasi karena di share melalui grup, melalui WA, melalui jaringan-jaringan yang lain, dan itu mendapat tanggapan dari masyarakat. Kalau itu mengajak ke perseteruan, kekisruhan, pasti yang repot kepolisian. Nah, gitu. Maka Pak Danrem kemarin mengatakan bahwa itu adalah yang harus diantisipasi. Oleh sebab itu di kesempatan ini, karena ini momentumnya dengan masalah awak media, bagaimana Polres Sragen mensikapi online dan portal-portal berita abal-abal ini. Wabil khusus pada wartawan-wartawannya, terutama di daerah-daerah di Sragen sisi utara ya Pak, Sumberlawang, Pekolong itu banyak bertebaran, menjamur gitu, dan itu harus diantisipasi oleh kepolisian. Karena kalau kita sendiri yang natap, nanti malah dampaknya tidak bagus. Tapi kalau kepolisian yang mengingatkan dan sebagainya, mungkin ceritanya akan lain. Begitu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemunculan saat ini ada namanya apa? Ada PBI, ada PBOI, ada. Cuma bilang itu aja. Intinya ya kayak itu tadi yang sampaikan. Nggak tahu dia kursus dari mana, sekolah tinggi, tiba-tiba muncul di ada namanya, ada organisasi persatuan wartawan online. Memang saat ini kalau kita rasa yang media-media online resmi seperti merdeka.com, Detik itu ya kadang sok kalah tenar kalau yang seperti disampaikan Mas Safrudin. Ini tugas kami nanti tentunya bekerja sama dengan Kemenkominfo, ya, yang beliau kan yang berhak untuk memblokir ya. Memblokir, nanti pastinya kita komunikasikan supaya ini yang disampaikan Pak Danrem kita juga sepakat, sehingga
hal-hal yang bisa menyebabkan baik itu disintegrasi ataupun perpecahan dan lain-lainnya itu bisa dicegah. Dari sisi hukum nanti dari teman-teman Satreskrim juga tentunya akan bisa mempelajari tentang itu, dan sebagai langkah antisipasi tentunya kemunculan itu coba nanti akan kita cek ya Pak Kasubag Humas di wilayah utara sana, nanti dicek, dikomunikasikan. Kalau toh perlu ya bareng-bareng nanti kita duduk bersama, ngajak juga PWI yang sebenarnya kan induk organisasi aja PWI, terus apa AJI, IJTI. Yuk dari sisi pandangan hukum ini, pandangan hukumnya monggo Pak Yu disampaikan. Ini praktisi hukum ya. Baik, terima kasih. Mohon izin Pak Waka. Ini Mas Saprudin ini sudah tahu jawabnya jangan ini. Nanti bareng-bareng aja kita diskusikan Mas. Ya, pada intinya Polri sebagai aparat negara penegak hukum tidak bisa bergerak sendiri. Munculnya sejumlah berita-berita online yang unggahannya atau kontennya kurang dapat dipertanggungjawabkan ini menjadi tanggung jawab kita semua. Dan nanti pada saatnya penegakan hukum itu memang menjadi domain kami. Dan ini perlu diawali dengan kebersamaan, diskusi-diskusi, kemudian kita juga sama-sama masih segar dalam ingatan kita bahwa menegakkan hukum ini bukan tujuan akhir. Jadi kalau masih bisa didandani, dikelola yang baik, kita kelola. Kalau memang sudah tidak bisa, ya apa boleh buat, kita akan melaksanakan tugas pokok kita. Kemudian mumpung saya pegang mic, saya mau izin derek titip kepada rekan-rekan, termasuk yang non jauh di belakang sana. Ya, halo Mas, saya ada di sini. Jadi yang di belakang itu senior-senior semua ada itu. Ini yang channel YouTube-nya tertinggi kan yang ini dan beliau ini yang di tengah ini. Channel YouTube-nya tertinggi. YouTuber. Iya, iya. Luar biasa. Itu yang di belakang itu juga itu. Tapi akhir-akhir ini saya monitor agak kurang ini. Bawah tanah. Ya. Jadi begini, kemarin rekan-rekan juga tentunya mendengar, melihat langsung dari YouTube Pak Presiden kita yang sangat kita cintai, kita banggakan selaku pimpinan tertinggi Republik ini mengamanatkan saat sekarang ini suasana apa rekan-rekan? Krisis ya. Kita berpikirnya juga harus berpikir krisis. Cara bertindaknya juga dalam cara berpikir krisis akhirnya ekstraordinari. Kalau kita hanya bergerak normal-normal saja, linier sebagaimana pakemnya, udah pasti kita tertinggal. Dari Solo Pos ketua AJI, ya kebetulan anggota AJI dan bukan lagi ketua generasi. Saya cuma menanggapi ini Pak, tadi seperti yang disampaikan Mas Saprudin terkait munculnya media-media yang sebetulnya kebanyakan online karena belum terverifikasi secara faktual atau secara administrasi dan Dewan Pers. Itu ada banyak sekali. Nah, kebetulan yang banyak jadi sasaran ini terutama kalangan pengelola sekolah, kepala sekolah, atau kelurahan, terutama kalau di Seragen itu di utara Benawan, khususnya di Sumber Lawangan, di Kutolong, di Nah, ketika saya kerap kali mendapat keluhan dari kepala sekolah itu, saya memberi saran kepada mereka. Kan di Dewan Pers itu kan sebetulnya sudah ada laman Dewan Pers itu. Dari situ bisa ditelusuri kalau dia mengatasnamakan media apa atau wartawannya siapa, itu bisa dicek apakah media itu benar-benar sudah terverifikasi Dewan Pers atau belum gitu. Nah, belakangan saya ngecek sama Mas Basuri, nggak bisa ya Mas Bas.
ya mungkin ada kesalahan apa, error atau apa di websitenya itu. Tapi yang jelas kalau itu bisa dipakai, sebetulnya itu efektif untuk apa ya, mencakap wartawan-wartawan abal-abal seperti itu. Karena wartawan yang benar-benar sudah bersertifikat kompetensi itu pasti namanya ada di situ, ada terdata di Dewan Pers, atau media yang sudah terverifikasi itu pasti ada datanya di websitenya Dewan Pers itu. Jadi selama dulu kepala sekolah sempat, wah nama perusahaanmu nggak ada di sini, ada di Dewan Pers, namamu juga nggak ada, berarti saya nggak pantas untuk melayani kamu. Ada seperti itu, jadi ada ketegasan di situ. Itu. Sekian pengalaman Ini mau berita karena sudah dilatihkan. Nah, informasi yang seperti itu kita cara ngeceknya nanti dari teman-teman reskrim juga, Pak Kasat Reskrim, mungkin himbauan Pak, himbauan kepada instansi bila menemukan hal itu bagaimana harus melangkah kita buat. Itu ya Pak dari Aliansi Independen.